Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang menurut saya cukup menarik secara pribadi. Sebenarnya nggak semua yang saya review itu karena saya tertarik juga, cuman karena kadang lagi dimainin bandar, wah asik juga nih dibuat konten dan view-nya juga banyak. Mungkin yang ini view-nya nggak bakalan terlalu banyak, tapi ini saya suka untuk nge-reviewnya karena saya sendiri tertarik. Kenapa tertarik? Mari kita mulai. Pertama, karena setiap Senin dan Selasa saya suka nonton filmnya. Itu ada Indonesian Idol di sana. Nah, sudah tahu kan yang akan direview adalah saham MNCN. Nah, kenapa saham ini menarik? Pertama-tama mari kita kupas mengenai laporan keuangan di bagian cash flow-nya. Di sini cash flow dari MNCN, kita lihat operational cash flow-nya bertanda positif dan nilainya stabil cukup tinggi. Artinya perusahaan cukup menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya, menghasilkan uang. Di sisi lain, di sini adalah untuk investasinya bertambah terus, dalam arti perusahaan mengeluarkan dana untuk melakukan investasi dan jumlah dana yang dikeluarkan bertambah dari tahun ke tahun. Ini adalah tanda bahwa perusahaan melakukan ekspansi. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan. Ada yang negatif di sini, tahun 2018 pendanaannya positif, tapi tahun ini pun nilainya negatif, dalam arti perusahaan aktif membayar utang yang dimilikinya. Dan di sini secara total nilai cash yang dimiliki bertambah dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2017 ya. Dan jumlahnya ini kecil. Jadi artinya cash dari kegiatan operasionalnya dipakai untuk membayar utangnya dan juga untuk melakukan ekspansi. Nah, ini menarik. Kita lihat mulai dari kriteria pertama, pertumbuhan aset. Asetnya bertumbuh, kita bisa lihat di sini nilainya bertumbuh dengan ekuitas yang meningkat dan utang yang menurun, seperti yang bisa dilihat dari cash flow tadi. Dan utang ini pun kriteria long term debt-nya atau utang jangka panjangnya yang turun. Jadi memang aktif untuk membayar utang jangka panjang yang mungkin memiliki bunga gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat cash ratio-nya, perusahaan ini memiliki cash ratio yang cukup kecil gitu ya, cukup kecil 56%, di mana investor biasanya ingin angkanya cukup tinggi, di atas 1 atau di atas 100%. Nah, ini akan kita telah lebih lanjut di bagian ini, yaitu apa sih yang ada pada aset lancarnya. Ternyata aset lancarnya banyak pada piutang relevan yang berwarna orange, piutang relevan, dan yang berwarna abu-abu persediaan. Sedangkan untuk cashnya dibuat sangat rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaannya benar-benar agresif untuk melakukan investasi ulang untuk ekspansi, juga untuk membayar pendanaan dari utang-utang yang dimilikinya. Jadi cashnya dibuat seminim mungkin. Cukup menarik, menurut saya ini cukup menarik. Artinya tidak menganggap cash sebagai sesuatu yang sangat perlu dijaga ketat, tetapi ekspansi yang besar-besaran. Itu menurut saya ya, menurut analisis saya. Sedangkan aset turnover-nya ini cukup menurun ya, dalam artian di tahun 2020 dampak dari pandemi cukup berarti bagi perusahaan ini. Kita mulai ke profitability. Di sini dari revenue-nya menurun, tapi trennya ya masih positif, menurun di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita bicara net profit margin, stabil di angka 20-an ya, di atas 23-an. Memang
cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi dibandingkan bulan Maret ini sudah stabil di 23. Kemudian kalau kita bicara cash yang kecil, apakah penghasilannya bisa menutup utangnya? Ternyata sangat bisa ya. Bunga utangnya bisa dijaga dari keuntungannya, dibayar sebesar 6,8 kali lipat. Jadi bunga utangnya bisa dibayar 6,8 kali lipat dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini cukup menarik bagi investor. Kemudian return on equity-nya bisa kita lihat bahwa sebenarnya cukup menurun ya tahun 2019 dibandingkan tahun 2020. Nah, akhirnya kita masuk ke valuasi dari MNCN. Menurut saya, berdasarkan PBV beberapa tahun terakhir, ini sudah sangat murah. Pada harga video ini dibuat di harga 1085, memiliki potensi naik hingga 103% ke angka 2208 menurut perhitungan saya. Sedangkan kalau berdasarkan price to earning ratio rata-rata dari IHSG, dia masih sanggup untuk ke 2142. Jadi saya sendiri senang karena performanya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk harganya pun masih sangat murah menurut saya. Oke, jadi kita melakukan review apakah growth-nya menarik. Kalau menurut saya growth-nya menarik ya, karena tadi asetnya bertambah, tapi utangnya justru berkurang. Jadi saya kasih checklist di sini. Kemudian liquidity-nya, debt to equity ratio-nya rendah dan long term-nya rendah. Oke, itu sesuai kriteria karena kita lihat tadi aktif sekali untuk membayar utang-utang yang dimiliki. High cash reserve, I can say no because tidak memenuhi minimum nilai cash yang dibutuhkan untuk menutup utang jangka pendek. Tapi seperti yang tadi saya tunjukkan bahwa sebenarnya nilai persediaan maupun nilai utang jangka pendek yang dimiliki sebenarnya cukup stabil dari tahun ke tahun. Namun karena kita menggunakan pendekatan paling konvensional yaitu cash, sedangkan perusahaan ini cukup agresif, jadi tidak memenuhi ini kriteria yang saya miliki untuk cash reserve-nya. Sedangkan untuk profitability, increasing profit bisa dibilang kurang tercapai juga. Kurang tercapai karena kita lihat dibandingkan tahun 2019 nilainya cukup menurun, tapi yang harus diingat adalah itu mungkin karena dampak pandemi ya kan. Ketika keadaan semakin normal, tentu akan kembali lagi ke angka yang sewajarnya atau seharusnya. Dan ini yang paling menarik, valuasi di mana angkanya bisa naik sampai 100%. Mudah-mudahan gitu ya. Ini yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman untuk saham MNCN ini. Mungkin teman-teman memiliki opini lain, memiliki informasi tambahan yang ingin disampaikan atau ingin ditunjukkan kepada saya dan orang-orang yang menonton video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi saham-saham lain yang mungkin kurang populer tapi menurut saya juga bagus, teman-teman bisa subscribe juga supaya tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Oke, sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk melakukan apapun. Ini adalah opini pribadi saya terhadap perusahaan atau terhadap saham perusahaan ini berdasarkan data-data yang saya himpun. Oke, demikian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya.